Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah panduan kita hari ini. Kalau Anda lagi siap-siap mau keluar negeri, entah itu buat lanjut kuliah, ngejar karir impian, atau urus visa menetap, Anda pasti tahu banget kalau urusan birokrasi itu seringkali rasanya kayak labirin yang nggak ada ujungnya kan? Dari materi yang kita ulas hari ini, ternyata satu dokumen aja yang nyangkut, itu bisa benar-benar ngehancurin rencana yang udah dibangun bertahun-tahun. Tapi tenang aja, kita bakal ubah proses yang bikin stres ini. Hari ini kita akan bedah aturan-aturan yang kelihatannya rumit itu jadi sebuah checklist, 7 langkah praktis yang sangat logis dan gampang banget buat diikutin. Kita akan kupas tuntas proses legalisasi apostil ini supaya Anda terhindar dari mimpi buruk yang namanya penolakan dokumen. Yuk, langsung kita mulai. Nah, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, pentingnya sukses apostil dokumen. Kedua, langkah persiapan dokumen fisik. Ketiga, proses digitalisasi dan aplikasi. Keempat, tahap akhir dan pembayaran. Dan yang kelima, solusi pasti anti gagal. Pernah kepikiran nggak apa sih sebenarnya arti dari angka 120 plus ini? Ini adalah jumlah negara anggota konvensi Den Haag tahun 1961. Materi panduan kita menyoroti, kalau Anda sukses ngurus apostil, itu artinya Anda baru aja membuka akses hukum ke lebih dari 120 negara secara instan. Ini bikin dokumen-dokumen super penting Anda, kayak SKCK atau ijazah kelulusan, langsung sah dan diakui secara global. Anda nggak perlu lagi tuh ngelewatin proses legalisasi kedutaan yang berlapis-lapis, mahal dan makan waktu banget. Bayangin aja seberapa kuatnya satu lembar sertifikat apostil ini buat ngebantu mobilitas internasional Anda. Bener-bener sebuah game changer. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pentingnya sukses apostil dokumen. Ancaman visa ditolak atau pendaftaran kampus dibatalkan itu bukan cuma sekedar gertakan birokrasi ya. Panduan kita ngasih fakta yang lumayan bikin merinding di sini. Coba bayangkan Anda udah mati-matian belajar berbulan-bulan buat lulus tes bahasa, ngelewatin wawancara yang super kompetitif, bahkan mungkin udah bayar sewa apartemen di luar negeri. Tapi, semua kerja keras itu bisa langsung hangus, dibatalkan gitu aja, cuma karena ada satu stempel kementerian yang kelupaan di lembar akta kelahiran Anda. Di mata otoritas asing, dokumen yang cacat secara legal itu dianggap nggak pernah ada. Makanya, checklist 7 langkah yang bakal kita bahas ini bukan sekedar tips tambahan, tapi ini adalah jaring pengaman utama Anda sebelum berani melangkah ke bandara. Lanjut ke bagian kedua, langkah persiapan dokumen fisik. Nah, ini membawa kita ke langkah pertama, legalisasi dokumen fisik tepat di instansi yang nerbitin dokumen itu. Sumber kita nyatet kalau banyak banget orang yang gagal di tahap paling awal ini gara-gara mereka buru-buru langsung kirim dokumen ke Kementerian Pusat tanpa verifikasi dasar. Ingat, setiap dokumen itu punya tempat asalnya masing-masing. Misalnya nih buat ijazah, Anda wajib banget dapat cap basah dan tanda tangan asli dari rektor universitas atau kepala sekolah dulu. Beda lagi ceritanya buat catatan sipil kayak akta lahir, jalurnya beda total. Anda harus datang ke Disduk Capil dan kalau buku nikah ya ke KUA setempat. Sangat disarankan buat ngurus ini dari jauh-jauh hari, soalnya birokrasi lokal itu kan seringkali punya antrian atau waktu proses yang nggak bisa ditebak. Terus, apa yang terjadi kalau langkah pertama tadi Anda skip? Sistem bakal otomatis nolak aplikasi Anda, yang artinya Anda buang-buang waktu berminggu-minggu dengan percuma. Nah, ini nyambung ke langkah kedua, selalu cek ulang persyaratan berlapis dari negara tujuan Anda. Menariknya, banyak kampus atau institusi di luar negeri itu nggak cuma minta ijazah aja loh, tapi juga transkrip nilai akademik secara lengkap. Kenapa? Ya karena mereka perlu ngevalidasi beban SKS dan riwayat mata kuliah Anda, bukan cuma sekedar tahu kalau Anda udah lulus. Kalau Anda nggak masukin dua-duanya buat diapostil dari awal, aplikasi Anda udah pasti dikembaliin buat direvisi. Jadi, pastiin dulu syarat spesifik ini langsung ke kedutaan atau kampus tujuan sebelum Anda mulai repot-repot ngurus birokrasi. Langkah ketiga ini nggak kalah krusial, apalagi kalau kita ngomongin soal bahasa. Kalau negara tujuan Anda pakai bahasa resmi selain bahasa Indonesia, kayak Inggris, Jerman, atau Perancis, dokumen fisik itu wajib diterjemahkan. Tapi tunggu dulu, sumber materi kita ngasih warning keras. Anda sama sekali nggak boleh pakai jasa penerjemah sembarangan, apalagi coba-coba nerjemahin sendiri pakai aplikasi di internet. No way. Secara hukum, Anda diwajibkan pakai jasa penerjemah tersumpah yang terdaftar resmi di Kemenkumham. Penerjemah tersumpah ini punya cap dan tanda tangan khusus yang diakui oleh negara. Tanpa terjemahan berlisensi ini, dokumen fisik yang udah susah-susah dilegalisir tadi nggak bakal punya kekuatan hukum sama sekali di mata otoritas sana. Nah, buat mastiin hasil terjemahannya benar-benar diakui dan sesuai standar, panduan kita nyebutin opsi yang sangat logis. Pakai layanan profesional yang udah teruji. Contohnya seperti Indonesia Translator.
Pakai solusi kayak gini tuh ngasih Anda lapisan keamanan ekstra yang pastinya bikin tenang. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, para ahli di sana udah hafal betul sama format presisi yang diminta sama berbagai kedutaan besar. Harganya juga kompetitif, dan yang paling penting, mereka punya layanan ekspres. Ini bisa jadi penyelamat banget kalau Anda lagi kejar-kejaran sama deadline visa yang mepet. Percayain ke penerjemah tersumpah resmi, itu langkah mitigasi paling cerdas buat menghindari kesalahan fatal dalam urusan terminologi hukum. Kita masuk ke bagian ketiga, proses digitalisasi dan aplikasi. Di langkah keempat, kita ngebahas kualitas unggahan digital. Fisik dokumen mungkin udah sempurna, tumpukannya rapi, tapi sistem digital pemerintah itu bener-bener nggak kenal ampun. Aturannya mutlak. Anda harus scan dokumen pakai alat scanner beneran, dengan resolusi minimal 300 dpi, formatnya PDF atau JPG, dan ukuran yang nggak boleh lebih dari 5 MB. Tolong, hindari godaan ambil jalan pintas ngefoto dokumen pakai kamera handphone. Kenapa ini dilarang keras? Karena bayangan tangan Anda, angle foto yang miring, atau resolusi yang pecah bakal bikin tanda tangan dan cap pejabat jadi buram. Kalau petugas verifikator nggak bisa baca dengan jelas, aplikasi Anda bakal langsung ditolak saat itu juga. Sekarang kita ada di langkah kelima, verifikasi negara tujuan. Panduan ini ngasih peringatan penting yang sayangnya sering banget diabaikan. Kalau Anda apply apostil untuk negara yang bukan anggota konvensi Den Haag, contohnya kayak Tiongkok Daratan, Qatar, atau Uni Emirat Arab, maka sertifikat apostil ini nggak akan berlaku di sana. Anda cuma bakal buang waktu berminggu-minggu dan bayar pendaftaran sia-sia. Negara-negara itu masih pakai sistem legalisasi 3 lapis yang lama, ngelewatin Kemenkumham, Kemenlu, dan kedutaan. Poin pentingnya, sebelum upload dokumen apapun, cek dan pastikan dulu daftar negara anggotanya di situs resmi hcch.net. Langkah keenam, ini nih momen deg-degan waktu Anda ngisi data di portal resmi apostil.kemenak.go.id. Disinilah tingkat ketelitian Anda benar-benar diuji. Mengejutkannya, data menunjukkan kalau persentase penolakan tertinggi itu gara-gara kesalahan sepele, kayak typo 1 huruf doang. Bayangin, kalau di akte lahir nama Anda Muhammad pakai 2 huruf M, tapi pas di portal Anda ketik pakai 1 huruf M, atau salah masukin 1 angka aja di nomor ijazah, wah, petugas bakal langsung ngebatalin prosesnya detik itu juga. Tips paling jitu di tahap ini, baca pelan-pelan, double check setiap kolom, dan selalu screenshot formulir sebelum klik kirim. Entry data digital ini harus 100% presisi tanpa cacat. Oke, kita hampir sampai di ujung jalan. Bagian keempat, tahap akhir dan pembayaran. Langkah ketujuh, sekaligus langkah terakhir di checklist kita, adalah bayar biaya PNBP resmi sebesar Rp150.000 per dokumen. Kuncinya di sini adalah kecepatan. Begitu sistem otomatis ngeluarin kode billing ke akun Anda, timer langsung jalan, dan Anda lagi berpacu sama waktu. Kalau Anda nunda bayar sampai kode billingnya expired, sistem pemerintah bakal ngereset otomatis, yang artinya seluruh proses pengajuan dari langkah pertama tadi batal semua, harus mulai dari nol lagi. Jadi langsung bayar via bank atau saluran resmi, dan yang paling penting, simpan bukti bayarnya baik-baik. Kenapa sih setiap langkah tadi itu harus dilakukan dengan benar-benar sempurna? Karena kalau Anda tersandung di tahap pembayaran atau gagal di tahap digitalisasi dan fisik yang udah kita bahas tadi, hukumannya cukup berat. Anda bakal berhadapan sama masa tunggu yang menyiksa ini. Delay 7-14 hari kerja. Coba pikirin efek dominonya. Hilang 2 minggu itu bisa bikin Anda kelewatan batas pendaftaran beasiswa atau tiket pesawat yang udah dipesan malah hangus. Belum lagi biaya ekstra yang lumayan nguras dompet buat ngulang proses legalisasi atau mesen terjemahan baru dari awal. Pasti nggak mau kan? Terakhir, bagian kelima, solusi pasti anti gagal. Ngelihat betapa rumit, ketat, dan berlapisnya aturan birokrasi ini, wajar banget kalau Anda sekarang ngerasa sedikit overwhelmed atau cemas. Materi kita ngasih saran yang fair. Kalau mempertaruhkan karir atau masa depan studi, lewat trial and error birokrasi ini dirasa terlalu berisiko buat Anda, mendelegasikan prosesnya ke para ahli adalah langkah yang paling strategis. Layanan komprehensif kayak Indonesia Translator bisa ngehandle pengajuan apostil secara online untuk seluruh Indonesia. Mereka juga nyediain penerjemah tersumpah buat berbagai bahasa, plus konsultasi gratis di awal buat bedah syarat negara tujuan. Pada dasarnya, Anda tinggal mindahin seluruh beban stres birokrasi ini ke tangan profesional yang udah makan asam garam ngurusin dokumen internasional setiap hari. Jadi, kita sampai pada kesimpulan dari sesi ulasan panduan kita hari ini. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda rela mempertaruhkan persetujuan visa, pekerjaan impian, atau masa depan kuliah cuma gara-gara salah upload file atau ada stempel yang kelupaan? Ataukah Anda lebih milih ngambil kendali dan milih jalur pasti yang udah terjamin amannya? Keputusan akhirnya tentu ada di tangan Anda. Tapi yang pasti, dengan ngebekalin diri pakai 7 langkah checklist yang udah kita bedah bareng hari ini, Anda sekarang udah punya fondasi yang kuat buat menaklukkan labirin birokrasi itu.
Terima kasih banyak udah luangin waktu ngikutin sesi bedah panduan ini. Sampai jumpa di ulasan topik menarik berikutnya, dan good luck buat rencananya.